Hai teman-teman, untuk pertama kali sejak tahun 1993, Dilophosaurus kembali bisa muncul secara fisik di dalam film Jurassic World Dominion. Kehadirannya sudah terkonfirmasi dan bakal ikut orang-orang dengan serangan beracunnya yang ajib. Momosaurus dan Mammusawati yang makin keren aja. Gamers Maniac dan GGWP serta Dino Lovers yang Dilophosaurus pertama kali muncul dalam Jurassic Park ketika memburu si gendut, Dennis Nardi. Pastinya saat itu bikin doi jadi salah satu dinosaurus yang punya banyak fans, apalagi bentuknya yang unik makin bikin kalian jatuh hati kan. Tapi ada desah-desah yang mama dengar, katanya loh ya, kalau penampilan dino ini di film berbeda 180 derajat dengan aslinya. Penasaran kan? Oke, gak pakai lama deh. Jangan kemana-mana. Jangan pakai skip and quickie. Don't spill tipis-tipis. Dilophosaurus masuk ke dalam genus Theropoda yang pernah hidup di Amerika Utara pada periode Jurassic awal, kira-kira 193 juta tahun yang lalu. Spesimen fosilnya pertama kali ditemukan sekitar tahun 1940 di Arizona, Utara Amerika Serikat, tapi kerangka justru berhasil didapat sekitar 2 tahun setelahnya pada tepat tahun 1942 oleh Samuel. Bagi Samuel, kerangka paling awet dan lengkap ini dijadikan holotype pertama, lalu kemudian dimasukkan ke dalam genus Megalosaurus dan diberi nama Dilophosaurus. Tak lama setelah itu, tahun 1964 Samuel menemukan kerangka yang jauh lebih besar. Dia makin penasaran karena melihat 2 jambul yang bertengger di atas kepala fosil tersebut. Makanya daripada pusing-pusing, dia mutusin buat masukin genus dino yang dia temukan ini ke dalam genus baru yang kemudian disebut Dilophosaurus atau dengan nama lengkap Dilophosaurus waterlily sekitar tahun 1970. Hebatnya, Dilophosaurus ini jadi theropoda pertama yang terkenal dari zaman Jurassic awal, plus punya fosil paling terawet kan. Nama Dilophosaurus sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti kadal jambul tua. Dilophosaurus hidup di sekitar formasi Chayenta yang merupakan formasi geologi di Glen yang terbesar di provinsi dataran tinggi Colorado, Amerika Serikat, termasuk Arizona Utara, Colorado, Nevada, dan juga Utah. Di sana dia hidup gak sendirian, tapi berdampingan bareng Megalosaurus dan Sarosaurus. Secara keseluruhan, konfigurasi tubuh Dilophosaurus sama dengan Coleophysis, walaupun peneliti menempatkan berbeda klasifikasi dengan theropoda seperti Coleophysis dan keluarganya. Selain itu, kerabat dinosaurus juga pernah ditemukan oleh peneliti di Tiongkok tahun 1993 dan kemudian diberi nama Dinosaurus sinensis. Tapi gak lama setelah itu, peneliti sadar kalau dino ini berbeda genus dan kemudian dimasukkan ke genus Sinosaurus dan berhasil bikin kita takjub dengan tampilan Dilophosaurus buatannya. Kalau mau tebak nih ya, di antara Mammusawati dan Mammusawati pasti ada yang ngira kalau bentuknya sama dan speknya Dilophosaurus memang kayak di film-film. But now gengs, nyatanya Dilophosaurus milik punya ukuran yang lebih kecil tapi spek yang lebih dewa. Beneran stik dewa atau lebihnya Ediniap. Jurassic Park menggambarkan seekor Dilophosaurus dewasa berukuran 6 meter lebih atau sekitar 20 feet dan tidak mempunyai jari keempat. Selain itu, kloningan versi ingen ini juga nggak punya lekukan di rahang atas kayak theropoda lainnya. Ia juga memiliki pergelangan tangan yang pronasi. Dalam versi ingen, Dilophosaurus punya sifat cloning yang sangat abnormal. Contohnya kayak jumbai-jumbai, kelenjar racun, dan tengkorak yang menyerupai Dromaeosaurata seperti Deinosuchus, campuran kreasi ingen dengan Veloco. Dilophosaurus juga diceritakan bisa meledakkan racun hingga 6 meter dan mengarahkannya ke wajah mangsanya. Sebelum akhirnya, mangsanya ia makan dengan lahap. Saat pertama kali dihidupkan kembali, ada 17 ekor yang diciptakan
Ken di kompleks mereka di Isolania. Setelah Islandu Blair selesai, 5 ekor dari kumpulan tersebut kemudian diangkut dan dipindahkan ke sana. Di Jurassic Park Island, Dilophosaurus tinggal di pedok, tapi ya spesies ini doyan main petak umpet. Apalagi di saat tim sponsor datang untuk melihat dinosaurus secara langsung, si Dino malah bikin tim sponsor mereka sama sekali gak ada nongolin batang hidungnya. Barulah visual Dilophosaurus bisa kita lihat lebih jelas saat scan Om Gendut alias Dennis Nardi bertemu dengan dino ini. Saat itu, si Om berhasil mematikan sistem keamanan taman karena pengen mencuri sejumlah embrio dinosaurus. Ketika mau ngelepasin mobilnya yang nyangkut di pohon tumbang, dia diintai sama Dilophosaurus remaja. Gak enak hati karena diperhatiin diam-diam, dia kemudian menghentikan penarikan mobilnya dan niat hati ngeprank Dilophosaurus dengan tongkat kayu. Si Dino gak tertarik dong. Kecewa karena pranknya gagal, Dennis Nardi balik ke mobil, tapi si Dino malah ngikutin dari belakang. Sebelum si Om berhasil masuk mobil, Dilophosaurus menyemburkan racunnya hingga mengenai mata. Si Dennis jijik dengan cairan lengket di wajahnya. Dennis masuk mobil pick up. Wah, Dilophosaurus juga ikut masuk ke dalam mobil. Kalian pasti tahu dong gimana nasibnya si Om kalau sudah semobil sama Dilophosaurus. Nah, di sini nih kita bisa lihat kalau racun Dilophosaurus versi Inginka langsung beraksi ke korban. Dalam kehidupan nyata, Dilophosaurus ternyata punya berat yang lebih semok dari versinya di Jurassic Park. Ukurannya diperkirakan sekitar 7 meter dengan berat sekitar 400 kg. Untuk fisiknya, Dilophosaurus ini tergolong ramping. Kemudian dia juga punya sepasang jambul yang melengkung di atas tengkoraknya. Kalau kata peneliti sih mereka belum tahu gimana bentuk spesifik puncaknya Dilophosaurus ini, tapi kemungkinan besar itu terbuat dari keratin. Selain berbadan atletis dan proporsial, model Dilophosaurus juga punya struktur gigi yang gahar dan juga menyeramkan loh. Struktur giginya sangat panjang, melengkung, dan tipis, sekaligus terkompresi ke samping. Gigi-gigi ini berbeda ukuran di antara rahangnya. Gigi rahang bagian bawah cenderung lebih kecil daripada bagian atasnya. Lehernya kuat dengan tulang belakang rongga dan sangat ringan. Dilophosaurus punya lengan dengan 4 jari. Nah, kayak yang udah mama bilang tadi, bersihin kan Dilophosaurus cuma punya 3 jari, padahal di dunia nyata doi punya 4 loh, dan 4-empatnya juga punya spek yang berbeda-beda. Jadi ya walaupun jarinya cuma 4, tetap gak bisa diremehin gitu aja dong. Harusnya Bill Jurassic tetap bikin jadi Dilophosaurus seperti real life-nya kan? Iya gak sih? Kok kamu jadi kebanyakan curhat ya? Oke deh, daripada kurkol, mau kasih tahu aja nih spek tiap-tiapnya. Jari pertama berukuran pendek tapi kuat dan punya cakar yang besar. 2 jari setelahnya lebih terlihat panjang dan ramping dengan cakar yang lebih kecil. Yang terakhir katanya cuma jari sisa. Sisa, bukan sembarang sisa ya. Mamamu rasa jari ini punya fungsi sendiri, yaitu sebagai pemanis. Iya, manis. Manis kayak kamu. Dilophosaurus merupakan dinosaurus yang aktif dan bipedal. Karena jangkauan gerakannya yang sempit dan kaki depan yang pendek, mulutnya jadi senjata pertama seperti alat pertahanan maupun serangan. Sampai sekarang, fungsi mahkota Dilophosaurus belum diketahui. Kalau untuk berkelahi sih, mamu rasa kurang pas, terlalu lemah. Peneliti meyakini mahkota milik Dilophosaurus berfungsi sebagai visual, yaitu sebagai pengenal di antara spesiesnya dan juga sebagai penggait pasangannya buat tebar pesona ke lawan jenis. Persis kayak Manosaurus kalau lagi kasmaran, bercanda. Jangan dibawa ke hati ya. Nah, nggak nyangka kan spesies yang awalnya underdog di Jurassic Park pertama ini ternyata keren banget buat dibahas. Gak heran kalau dia akan muncul di Jurassic World Minion dengan peran yang mudah-mudahan cukup berasa. Sekian dulu video kali ini. Like dan bagiin videonya biar diskusi kita makin seru. Nah, yang suka sama videonya pastiin kalian udah subscribe, like, dan share ya. Besok kakak
akan bahas dan share tentang dinosaurus yang lainnya ya. Thanks for watching and see you next video.